Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-77 dan Hari Guru Nasional 25 November tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap, saya finalis. Siap, dah. Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan umum Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Dan tegak! Rap! laporan pemimpin upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Siap! Siap, laksanakan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk menang arwah pahlawan. Maka jengka cipta mulai. Tamu undangan dimohon duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat PGRI. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia. Cikal bakal PKRI berawal dari semangat perjuangan para guru pribumi di zaman Belanda. Pada tahun 1912 dengan membentuk organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pendidik sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PKHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan keadaan itu, di samping PKHB berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Perserikatan. Di samping organisasi guru bercorak keagamaan dan kebangsaan lainnya. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Berubah nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaiknya kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai tanggal 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapus.
Berjuang dan Pegawai Pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan dengan 3 tujuan, yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia. Di era revolusi kemerdekaan, Persatuan Guru Republik Indonesia bekerja di tengah-tengah ayunan gelombang revolusi, bercita-cita tinggi luhur, suci, murni, membangun bangsa melalui pendidikan dan pengajaran. Para guru berjuang dan membangun segalanya yang runtuh, remuk, redam, retak pada semua lapangan, terutama pada lapangan pengajaran dan pendidikan. Kelahiran PGRI sebagai tuntutan sejarah melalui proses yang panjang dan lahir tepat pada saat rakyat Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sumbangsi kaum guru tertulis dalam sejarah turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Periode tahun 1962-1965 merupakan masa kelam dengan timbulnya ketegangan dan perpecahan akibat penyusunan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. PGRI sesuai jati dirinya sebagai organisasi perjuangan tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam suatu politik di era Orde Baru, PGRI menjadi pilar penting pendidikan nasional dan terus bertahan serta berperan dalam proses perjalanan bangsa melalui pengabdian di bidang pendidikan. Eksistensi dan logalitas PGRI secara konstitusional masa itu tidak lepas dari kejelasan strategi pengurus dan kesolidan para anggota. PGRI aktif membangun jejaring dengan organisasi guru internasional. Pada tahun 1978, PGRI mengharumkan nama Indonesia dengan sukses menjadi tuan rumah Kongres Organisasi Guru Dunia. Di era reformasi hingga saat ini, PGRI terus melakukan transformasi kultural dan struktural. PGRI terus tumbuh, berkembang dan banyak melakukan perubahan secara internal agar adaptif terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Pengurus dan anggota PGRI ini semua tingkatan adaptif merespon segala perubahan dengan saling belajar dan berbagai melalui perangkat kelembagaan PGRI seperti Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, asosiasi, profesi, dan keahlian sejenis. Perempuan PGRI, IKTKI, PGRI, dan Lembaga Pendidikan PGRI. Perjuangan PGRI dalam mengusahakan 20% dari APBN, APBD untuk pendidikan menjadi catatan sejarah penting bahwa PGRI terus memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan para guru dan peningkatan mutu pendidikan. PGRI turut membidangi lainnya Undang-Undang 14 tahun 2005 yang berimplikasi adanya tunjangan profesi guru yang dinikmati para guru yang bersertifikat hingga saat ini. PGRI memberikan masukan kepada pemerintah agar RUU Siktikmas yang sedang disusun tetap mempertahankan aturan jelas dan tegas mengenai TPG. Selain itu, PGRI terus berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah Kemendikbud dan Kemenak, khususnya bagi mereka yang berusia
di atas 35 tahun agar diberikan kesempatan menjadi aparatur sipil negara melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan ini direspon dengan sangat baik oleh pemerintah dengan membuka penerimaan ASN P3K di tahun 2021 dan 2022, sehingga memberikan peluang dan kesempatan yang baik bagi para guru honorer untuk mengikutinya. Meskipun dalam sistem pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan terus-menerus. Di masa mendatang, PGRI mendorong pemerintah agar terus memberikan kesempatan para calon guru untuk menjadi PNS melalui pembukaan kembali formasi jalur ASN, TPSN, TPNS agar guru menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh anak muda terdidik yang memiliki prestasi terbaik di bidang akademik, bertalenta, berkepribadian baik dan menjadi teladan. PGRI berfasilitas dengan ASEAN yang beranggotakan organisasi guru se-ASEAN plus Korea Selatan juga bergabung dalam Education International, sebuah organisasi guru dunia yang terdiri dari 170 negara. Berbagai hal tersebut di atas menjadikan PGRI di usia yang ke-77 menjadi lebih berdaya dan berdaya di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hidup PGRI! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas, yes! Yes! Jakarta, 25 November 2002, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Dr. Unifat Kosit MPD. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan silakan. Oh, perhatian. Istirahat. Hidup. Dalam sambutan ini akan saya bacakan sambutan Ketua Umum PGRI pada hari ulang tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Berikut sambutan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Dinas, anggota Forkompinda, Dewan Pendidikan, guru, pendidik, siswa, para undangan, segenap pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 dan hari ulang tahun ke-77 PGRI. Semoga segala kebaikan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semua. Amin. Hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para pendidik, guru, dan dosen pendidik non formal dan tenaga kependidikan dengan menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui penetapan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 1994. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah, begitu ucap Bung Karno. Hari ini 25 November 2022 kita kembali mengenang sejarah 77 tahun yang lalu, tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 25 November 1945, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan buruh
pendidik, dan tenaga pendidikan dalam memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia NKRI, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berkhidmat pada negara dalam memajukan pendidikan nasional. Saat itu, para guru di seluruh tanah air yang tergabung dalam puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan dorongan dengan semangat dan niat mulia bersepakat melebur menjadi satu partai organisasi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu PGRI. Sebagai batera besar pada perjuangan para guru, pendidik dan tenaga kependidikan, PGRI terus bergerak mengabdi dan mereformasi organisasi secara struktural dan kultural agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang terus berkembang. Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat independen, unitaristik dan non-partisan, nantiasa terus dijaga dan tetap menyala dalam setiap sanubari pengurus, agar anggota yang terdiri dari para guru, pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak, Ibu, para peserta didik dan hadirin yang berbahagia. Tahun 2022 ini kita telah tiba di penghujung pandemi COVID-19. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah, para tenaga kesehatan, sukarelawan dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras siang dan malam dalam penanganan COVID-19 di tanah air, hingga hasilnya sangat menggembirakan. Jumlah kasus pandemi COVID-19 terus melandai hingga saat ini, sehingga memungkinkan seluruh sekolah di tanah air kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, kita tidak boleh lengah, prokes dan hidup sehat terus menjadi perhatian utama dalam aktivitas di rumah dan di luar rumah. Dengan adanya PTM, pembelajaran dapat dilakukan kembali secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan, karena keselamatan dan kesehatan anak didik, pendidik dan tenaga pendidikan menjadi prioritas utama. Dengan kembali dibukanya sekolah, diharapkan ketertinggalan capaian pembelajaran selama lebih dari 2 tahun ini dapat diperbaiki, sehingga semangat belajar peserta didik kembali tinggi dan meningkat capaian kompetensinya. Bapak, Ibu, para peserta didik dan undangan yang berbahagia, PGRI sebagai organisasi profesi telah tumbuh menjadi kekuatan moral intelektual para guru, pendidik dan tenaga pendidikan dalam memperjuangkan peningkatan harkat martabat anggotanya. Kini PGRI harus lebih mengedepankan sifat terbuka, inklusif dengan memegang teguh etika, saling menghormati dalam spirit organisasi yang mandiri, unitaristik dan non-partisan. PGRI terus menjaga kemitraan dan strategis dan konstruktif dengan pemerintah dan pemerintah daerah, dan menjadi saluran aspirasi para anggotanya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam proses pendidikan, guru menjadi aktor utama yang memainkan peran penting pada berbagai episode pendidikan. Kedudukan terhormat yang dimiliki para pejabat di lembaga legislatif maupun eksekutif tentu tidak terlepas dari peran dan jasa guru. Hikmah penting pasca COVID adalah peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Guru adalah suruh bangsa terbaik yang menjadi penerang agar anak bangsa terus berjalan sesuai arah meraih segala asa dan cita. Zaman telah berubah, pengurus dan anggota PGRI di semua tingkatan harus adaptif merespon segala perubahan dengan saling belajar dan berbagi. Perangkat kelembagaan PGRI seperti Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, Asosiasi Profesi dan Karya sejenis, APKS, PGRI, Smart Leisure and Character Center, PSLCC, Perempuan PGRI, IGPKI, PGRI, Lembaga Pendidikan PGRI perlu terus dihidupkan agar semakin berjaya. Melalui perangkat kelembagaan, maka kegiatan peningkatan kompetensi seperti BIMTEK, Diklat, Karya dan seminar dapat menyasar jutaan guru di seluruh tanah air. PGRI mengembangkan program lingkar belajar guru sebagai kekuatan nyata dalam peningkatan kompetensi para anggota di akar rumput. LBG bukan hanya menjadi wadah peningkatan kompetensi, tetapi juga berfungsi sebagai jejaring kolaborasi
untuk komunitas guru PGRI sehingga mampu memberikan sumbangsi nyata bagi kemajuan dunia pendidikan. Selain itu, kami juga mengundang guru, dosen pendidik, dan tenaga pendidikan untuk bergabung bersama dalam rumah besar yaitu PGRI. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini PGRI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Kiai Ma'ruf Amin, Kemenko, PMK, Kemendikbud, Ristek, Kemenpan RB, Kemenak, Kemendagri, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang selalu responsif terhadap permasalahan guru yang diperjuangkan PGRI. Penerimaan aparatur sipil negara melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru di tahun 2021 dan 2022 telah memberikan peluang dan kesempatan bagi guru honorer untuk mengikutinya. Namun, sistem pelaksananya masih memerlukan banyak perbaikan di masa mendatang. PGRI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang mendengarkan masukan PGRI dalam rekrutmen P3K, khususnya dalam hal pemberian afirmasi yang berkeadilan dan memperhatikan masa pengabdian guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Di samping itu, model rekrutmen yang tidak semata-mata mengacu pada hasil tes akademik, tetapi juga memperhatikan kinerja dan komitmen kerja guru dalam menjalankan tugas. Dan ketiga, formasi guru honorer yang telah lulus passing grade dan penyelesaian guru K2 dan guru yang telah 3 tahun berturut-turut berada dalam data Jabodetabek sehingga mendapat prioritas dalam proses rekrutmen P3K. Kami juga memohon perhatian terhadap guru honorer di sekolah swasta, tolong jangan ditinggal. Bagi mereka yang telah lulus dapat dikembalikan kepada sekolah swasta awal sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan. Terima kasih atas. Kami juga berharap bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer di 3 tempat yang saat ini memang benar-benar membutuhkan kejelasan status mereka sebagai guru dan tenaga kependidikan. Mohon kiranya model rekrutmen guru honorer dan tenaga kependidikan khususnya di daerah 3 yang tertinggal dilakukan sesama guru dari daerah 3T dengan pola yang dipersiapkan secara khusus. PGRI terus berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah Kemendikbudristek dan Kemenak. Di masa mendatang, kesempatan menjadi guru ASN melalui penerimaan formasi CPNS sebaiknya diadakan kembali agar profesi guru menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh anak muda terdidik yang memiliki prestasi terbaik di bidang akademik, berkepribadian baik dan menjadi teladan. Selain itu, PGRI memohon kepada pemerintah tidak menghentikan tunjangan profesi guru tanpa aturan hukum yang jelas, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yang berkepentingan sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Rancangan Undang-Undang Cipta yang sedang disusun harus memuat secara eksplisit substansi penting yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan guru dosen sebagai wadah profesi pendidikan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Presiden Indonesia yang mendengarkan secara sungguh-sungguh masukan PGRI terkait pentingnya elit TPG tetap ada dalam rancangan Undang-Undang Disdiknas. Apresiasi juga disampaikan pada pemerintah daerah yang terus berkomitmen memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan guru honorer dan memberikan kesempatan setara pada semua guru untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan pengembangan profesi. Bapak, Ibu guru, dan anggota PGRI yang saya banggakan. PGRI menyampaikan terima kasih pada seluruh guru tenaga pendidikan, khususnya para guru honorer yang mengisi kekosongan formasi guru dan mengajar di seluruh sekolah yang ada. Tanpa dedikasi mereka, proses pembelajaran di sekolah akan terhenti karena ketiadaan guru. Masih banyak pekerjaan rumah terkait tata kelola guru yang akan terus diperjuangkan PGRI. Kami mohon para rekan sejawat bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, menjadi contoh dalam pendidikan karakter dan jangan mudah meninggalkan ruang kelas.
Kami mohon agar para pengurus PGRI di berbagai tingkatan bekerja keras mengawal perjuangan dan aspirasi anggota. Jadikan PGRI sebagai rumah belajar yang nyaman bagi semua anggotanya. PGRI adalah mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara arif dan bijaksana melalui sinergi yang optimal untuk mencapai pendidikan nasional bermutu untuk Indonesia maju. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022 kepada para guru di seluruh tanah air. Semoga dedikasi dan pengabdian para guru, pendidik dan tenaga pendidikan menjadi suluh penerang bagi bangsa, negara dan kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru bangkit, pulihkan pendidikan, Indonesia kuat, Indonesia maju. Mari kita tutup dengan salam perjuangan sebagai berikut. Hidup guru, hidup PGRI, Hidup. solidaritas. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya selaku pribadi, pertama pribadi maupun kedinasan, saya mengucapkan selamat dalam rangka hari ulang tahun yang ke-77 PGRI dan Hari Guru. Sampai saat ini sedang kita laksanakan upacara. Sekaligus saya sampaikan mudah-mudahan guru dan PGRI selalu sulit, profesional, bekerja dengan baik dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib Mars PGRI, Himne PGRI, Syukur. Bersama
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa bi isabati rasulillah alhamdulillah hamdan sakina hamdan ma'id hamdan ya Rabbi اللهم وتعطينا بها جميع الحجة وتهنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك عن الدرجة وتبلغنا بأحسن الخير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك يا الله سميع مجيب ما قضي الحاجة وقضي الحاجة يا الله يا Maha Pemuda lagi Maha Penyayang. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada saat berbahagia dan hikmah ini, kami berhitung dalam mengikuti upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Aziz, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Jadikanlah Hari Guru Nasional ini dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada para guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakan guru-guru kami. Kami sangat mendapatkan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat, sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh lembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir orang-orang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu-pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atas khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allahumma, Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar, itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami
untuk dapat meninggalkannya, sebagaimana jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan dan bukan jalan orang-orang yang sesat yang engkau hinakan. Sehatkan kami, kuatkan dan bahagiakan kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Waras. Siap, dibubarkan. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Ras! Tegak! Ras! Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Perhatian, bubarkan. Jalan.